2023 dunia akan gelap. Kita nggak bisa lagi percaya sama pemerintah dan lain sebagainya, membuat kepercayaan kita terhadap mana nih, bro? pemerintah Zimbabwe. Lagi hangat isunya bahwa pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, itu akan diikuti dengan kenaikan-kenaikan harga lainnya, ya kan? Terus akan diikuti dengan demo-demo dan lain sebagainya, kan? Banyak berita-berita yang membuat kita semakin hari semakin ketakutan. Krisis di depan mata. Bahkan katanya 2023 itu tahun depan. 6 bulan lagi. Ya, 2023 katanya akan diramalkan bahwa dunia akan gelap, Indonesia akan gelap. Kita nggak tahu akan gelap seperti apa, tapi hari-hari ini dengan penuh ketakutan, dengan penuh berita-berita yang nggak enak untuk didengar, kita harus HDI. Kita nggak sponsor. Iya, bukan HDI yang madu itu ya, bukan. Tapi di tengah ketidakpastian kita harus HDI. Apa itu HDI? HDI yaitu hidup dengan iman. Iya dong, iman itu kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi artinya apa? Ketika kita hidup dengan iman, kita bukan hidup berdasarkan apa yang kita lihat. Bukan hidup berdasarkan keadaan kita, tapi ketika kita hidup dengan iman, kita berhidup berdasarkan apa yang kita percaya. Ya kan? Amin, amin. Tapi jangan salah percaya nih. Kita percaya, gue pede, percaya diri, tapi kita harus punya guideline-nya. Yaitu guideline-nya apa? Yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, Yakobus 2 ayat ke-26 dikatakan begini, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi gini, iman sama percaya itu beda. Percaya itu hanya percaya saja. Tapi beriman, kita nggak cuma percaya, tapi kita juga melakukan. Misalnya kita percaya dengan iman bahwa Tuhan pasti memelihara kita. Kebenaran firman Tuhan berkata seperti itu, ya kan? Makanya, ketika kita percaya Tuhan pasti pelihara hidup kita, apa yang harus kita lakuin? Kita nggak usah takut, nggak usah khawatir. Waduh. Karena kita percaya Tuhan pasti pelihara hidup kita. Amin, amin. Itu namanya hidup dengan iman. Jadi, di tengah krisis, di tengah ketidakpastian, jangan takut, jangan khawatir. Kita harus tetap beriman, harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kita. Kita harus HDI nih, guys. Nah, pertanyaannya adalah gini. Ini simple banget. Dari mana sih kita bisa dapetin iman? Iya kan? Iya. Bukan, itu imam. Imam. Ya ampun Tuhan. Jadi, dari mana sih kita bisa dapetin iman? Dari ya kan? mana, Om? Kita, untuk kita bisa hidup dalam iman, iman tuh nggak dijual. Tapi kita bisa dapetin iman. Yang pertama, kita bisa dapetin dari kebenaran firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan bilang gini. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi gini, ketika kita banyak dengar berita-berita yang nggak enak, BBM naik, demo di mana-mana, kita nggak bisa lagi percaya sama pemerintah dan lain sebagainya, membuat kepercayaan kita terhadap mana nih, bro? pemerintah Zimbabwe. Kalau gue pemerintah Wakanda. Nah, iya. Iya, Sunda Empire. Salah ya gue. Oke, jadi gini. Lo udah belajar dari bintang Emon ya? Jadi gini, firman Tuhan kan bilang, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita banyak dengar-dengar berita nih yang tidak mengenakan telinga, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, jangan lupa kencengin juga pendengaran kita akan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang menguasai pikiran dan hati kita. Jadi kita nggak lagi takut, nggak lagi khawatir atas apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita hari lepas hari. Tapi bukan berarti kita nggak boleh dengerin berita loh. Kita harus tetap dengerin berita. Karena kan kita harus tahu keadaan tuh seperti apa. Tapi harus kita imbangi, bahkan harus lebih banyak untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan lupa nonton football. Karena di football kita akan ngebahas tentang kebenaran firman Tuhan. Yang pastinya akan menguatkan iman kita. Amin. Iya kan? Masuknya Masuknya adlibs ya kan. Tapi ini benar juga loh. Kayak mungkin hari-hari
banyak berita yang nggak enak. Contoh nih, sekarang kan BBM naik kan. Tapi jangan lupa, firman Tuhan bilang gini, Allahku akan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, berita boleh datang, tapi kita langsung tepis dengan kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Keren. Gitu. Jadi yang pertama, dari mana kita mendapatkan iman kita? Dengan dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa mendapatkan iman dengan cara apa? Dengan meminta sama Tuhan. Nah, di dalam Lukas 17 nih, ayat yang kelima, ada kisah di mana murid-murid merasa mereka kurang beriman. Makanya firman Tuhan di Lukas 17 ayat 5 dibilang gini, lalu kata Rasul kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Kita boleh loh, misalnya kita dalam keadaan yang sangat takut, udah baca firman tapi kita masih tetap takut. Kita bisa doa sama Tuhan, kita datang, Tuhan tolong tambahkan iman saya, kuatkan iman saya. Maka Tuhan ya pasti dia akan menguatkan kita, memberikan damai sejahtera dari Tuhan. Oke? Yang ketiga, dari mana kita mendapatkan iman kita? Dengan kita banyak berdoa. Ya kan? Ketika kita berdoa, kita bicara sama Tuhan kita yang menciptakan kita. Ketika kita berdoa, kita bicara sama Tuhan yang punya kuasa untuk menciptakan bumi dan langit. Ketika kita berdoa, iman kita makin kuat kan? Karena kita bicara sama yang punya sorga, yang punya dunia, yang mengatur segala sesuatu yang ada kan? Jadi ketika kita lemah nih iman kita mulai ketakutan, kita mulai khawatir, doa sama Tuhan. Makin banyak doa, makin kuat iman kita. Tapi jangan doa doang. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati kan. Jangan lo ada krisis, kerjaannya doa doang tapi nggak kerja. Jangan. Doa juga, tapi kerjakan apa yang kamu doakan dan doakan yang kamu kerjakan. Itu. Ora et labora. Yang terakhir, dari mana kita mendapatkan iman kita? Kita harus memiliki komunitas yang tepat. Komunitas yang membangun iman kita. Contoh, gue banyak ngobrol sama Yeski, sama Gret. Supaya apa? Supaya iman gue terus makin kuat. Karena udah makin kuat dong. Makin hari makin kuat. Kenapa? Karena ketika gue ngobrol sama kalian berdua, kita kan saling menguatkan. Saling mempengaruhi satu sama lain. Ayo, ketika Gret lagi down, kita kuatin Gret. Ketika Gret lagi mau persiapan pernikahan nih kan, Gret lo punya iman, pasti Tuhan yang siapkan. Karena udah kuat, makin kuat kan? Bagus. Jadi, teman-teman penting banget untuk teman-teman punya komunitas yang tepat, pergaulan yang tepat, yang membangkitkan iman teman-teman. Kalau teman-teman lagi ngelakuin sesuatu, teman-teman harus punya lingkungan yang mensupport teman-teman. Kalau teman-teman salah, misalnya, teman-teman harus punya lingkungan yang benar-benar berkata apa adanya untuk memperbaiki teman-teman gitu. Jadi ingat, di masa-masa sulit, masa-masa yang tidak pasti, kita harus HDI, hidup dalam iman. Gimana kita dapetin iman? Yang pertama dari firman Tuhan. Yang kedua, kita bisa minta sama Tuhan untuk kuatin iman kita. Yang ketiga, kita harus banyakin kehidupan doa kita. Dan yang terakhir, kita harus punya komunitas yang tepat, yang mensupport kita, yang menguatkan kita ketika kita lemah, memperbaiki kita ketika kita salah, bahkan mendukung kita untuk menggapai mimpi-mimpi kita. Gitu. Makanya gue senang banget nih di football, kita saling nguatin satu sama lain. Gak cuma nguatin kita pribadi lepas pribadi, tapi nguatin juga teman-teman yang nonton football. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia pokoknya. Itu aja sih. God bless you teman-teman.